Sebenarnya di periode kedua ini, Mas Gun, sudah banyak kritikan, tetapi kemudian itu tidak mendapat tidak didengar dengan baik. Tetapi justru suara-suara kritis di kampus dibungkam, aktivis-aktivis dari civil society juga didoxing, ada urusan tentang pembuatan undang-undang seperti Omnibus Law. Mas Gun dianggap diam selama ini. Soal Omnibus Law ya, saya tidak selamanya menentang itu loh. Saya nggak tahu betul bagaimana detailnya, tapi saya tidak bisa mengatakan a priori, karena saya belum pelajari, bahwa ini salah. Soal mahasiswa dibungkam, lalu ada seorang mahasiswa mengatakan, kebebasan bersuara sekarang lebih buruk dari Soeharto. Anak ini ngerti nggak bagaimana keadaan kebebasan bersuara di masa Soeharto? Sekarang dengan segala cacatnya, belum setingkat itu. Buktinya saya bicara di sini, keluar saya nggak akan ditangkap. Kalau ditangkap ya alhamdulillah jadi terkenal kan. Tapi tidak demikian. Jadi sebaik-baiknya perkara itu di tengah-tengah, kata Nabi. Karena janganlah kita ekstrem, maki-maki. Dan menurut Mas Gun, ini adalah saat yang tepat untuk menyelesaikan cadangan kepercayaan dan dukungan itu. Untuk saatnya berbicara keras. Karena semula saya tidak berbicara keras. Dan mungkin karena juga saya tidak tahu. Ini sekaligus bisa menjadi jawaban karena Mas Gun banyak yang mengatakan iya dari dulu kemana aja begitu banyak persoalan-persoalan tentang demokrasi di Indonesia ini. Tapi Mas Gun tetap membela Presiden Jokowi. Apakah kemudian di sini Mas Gun mengatakan tidak semua masalah juga Mas Gun ketahui sehingga tidak langsung serta-merta mengatakan sesuatu atau mencuitkan sesuatu. Tetapi ketika putusan MK ini meloloskan putra presiden, disinilah seorang Gunawan Muhammad terusik, kecewa dan merasa dibodohi. Itu ya betul sekali. Kan saya tidak memperhatikan seluruh kebijakan Jokowi, terutama karena saya tidak lagi terlibat dalam jurnalisme kan. Saya melukis, saya menulis, kan tidak bisa diharapkan dari saya atau seorang lain untuk memonitor terus. Emangnya saya parlemen. Satu pertanyaan saya sebelum saya beralih ke bagian berikutnya. Apakah Mas Gun mau mengakui bahwa selama ini hampir 9 tahun kepercayaan Mas Gun pada Presiden Jokowi membabi buta? Tidak. Tidak. Tidak bisa. Membabi buta itu kalau misalnya dia salah dan saya tahu dia salah, saya menutup mata. Kalau dia salah dan saya tidak tahu dia salah kan tidak bisa dikatakan membabi buta. Ya buta aja. Karena tidak tahu. Kembali, pengetahuan kita ini kan terbatas. Menghakimi seorang itu harus cukup adil sehingga cukup fakta untuk menghakimi. Dan ketika ini masalah Mahkamah Konstitusi demikian, itu secara moral menggugah. Apalagi saya berharap sebetulnya. Orang kan selalu berkata bahwa politik itu tidak ada hubungannya dengan moral. Machiavelli mengatakan demikian. Tapi kan ketika politik itu bersama orang lain kan. Politik itu bukan nyanyi sendiri, mengajak orang lain. Karena itu ada unsur kejujuran dan kepercayaan. Masalah moral, ada nilai-nilai bersama yang harus ditaati, diakui, sehingga tidak saling curiga dan memusuhi. Itulah politik ya, dalam arti yang benar. Tapi itulah yang menjadi prinsip seorang Gunawan, Mas Gun membela atau memberikan dukungan pada Pak Jokowi. Ada prasangka baik waktu itu. Ya, demokrasi itu mengandung prasangka baik. Ya. Begini, ada seorang teolog Amerika yang mengatakan kapasitas manusia untuk berbuat adil menyebabkan demokrasi tidak mustahil, mungkin. Tapi kecenderungan manusia untuk tidak adil menyebabkan demokrasi perlu. Nah, kita harus melihat bahwa pada mulanya adalah kepercayaan. Kalau nanti kepercayaan ini tidak ada lagi, ya kita harus
menggunakan hak-hak untuk menuntut. Dan itulah demokrasi bekerja juga. Demokrasi tanpa kepercayaan, sebagaimana masyarakat tanpa kepercayaan itu susah. Baik. Ada yang disebut modal sosial. Kalau presentasi kepercayaan Anda pada Presiden Jokowi yang Anda dukung, berapa persen sekarang? Sekarang mungkin 30. 30%. Saya masih bersama budayawan Gunawan Muhammad. Ia juga peraih The Japan Foundation Award 2022 lalu karena aktif mempromosikan persahabatan internasional melalui bidang akademik, seni, dan budaya. Ia juga sebagai pendiri majalah Tempo dan juga komunitas Salihara. Mas Gun, boleh ceritakan nggak bagaimana suasana hati Mas Gun menulis surat yang begitu keras tentang merasa dibodohi, kecewa dan sedih? Ya sangat berat sekali. Bukan karena saya memuja Jokowi, karena mengharapkan sebenarnya Indonesia punya pemimpin yang bisa diandalkan kata-katanya. Negeri ini kan banyak sekali traumanya. Dari sejak, dan saya mengalami, yang tidak dialami banyak teman yang kebetulan lebih muda. Pergantian politik 65 yang sangat berdarah, kebetulan saya di luar negeri, tapi saya kan tahu. Kemudian Soeharto, perlawanan kami terhadap Soeharto, penculikan, lalu kemudian gejolak-gejolak yang lain, kerusuhan rasial, kekerasan-kekerasan lain terhadap minoritas, itu kan banyak sekali trauma. Kan itu perlu suatu dasar kepercayaan bersama supaya jangan lagi terulang. Jadi ketika itu saya lihat Pak Jokowi nggak bisa saya pegang lagi, dan saya tidak melihat ada pemimpin lain saat itu ya, dan saya nggak sampai sekarang belum lihat, saya sedih loh. Saya ini dari kecil disuruh berharap. Tanah air itu kan nasib ya, tapi juga amanah. Nasib kita kan nggak bisa kita merasa, kita tidak ditakdirkan menjadi orang Manchuria, Indonesia. Bukan permintaan kita, bukan milih. Tapi juga amanah, karena begitu ada di tengah, kita harus membuat ini selamat. Kenapa Mas Gun seperti patah hati sekali? Patah hati terhadap siapa? Terhadap Jokowi, patah hati terhadap harapan yang selama ini begini ya, terakhir bukan. Eri Riana kan menghadap, dipanggil Pak Jokowi. Mewakili Mas Gun ya, karena Mas Gun lagi di Bali. Bukan mewakili, dia bukan wakil saya. Terus dia ketemu dengan Pak Jokowi lewat Abdi. Dan Pak Jokowi tanya, saya harus kerjakan apa? Gembira kan Eri, karena mendengar. Kata Eri, kan begini aja Pak, kalau nanti MK sudah memutuskan atau akan memutuskan bahwa Gibran lolos, Bapak beritahu Gibran, jangan maju, kamu kembali aja ke Solo dan kembali Tetap jadi wali kota. Dan tetap kembali pada PDIP. Pak Jokowi bilang, kata Eri ya catat ya Mas Pratik waktu ada. Nah, jadi lega sekali Eri. Eri kan juga orang yang percaya pada Jokowi. Meskipun soal KPK dia lebih kecewa daripada saya. Tapi ketika setelah itu tidak ada pernyataan ini. Karena itu dusta ya. Lalu siapa yang bisa kita percaya? KPK tidak bisa dipercaya lagi. Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipercaya lagi. Presiden yang kita sayangi tidak bisa dipercaya lagi. Lalu siapa? Itu krisis yang serius. Krisis yang lebih serius lagi kalau nanti terjadi konflik.
Kan pemilihan umum yang lalu ada konflik. Tapi ada wasit yang bisa dipercaya. Sekarang bisakah kita percaya pada wasit yang dipilih oleh pemerintah? Kalau tidak ada wasit, sepak bola aja bertengkar, berkelahi. Apalagi ini. Apakah itu tidak merusak? Apakah kita itu tidak menyebabkan generasi muda yang mau berpolitik, yang harus berpolitik, mengatakan bahwa politik itu hanya tipu menipu, bukan pengabdian. Ada dua macam politik dalam sejarah kita. Politik yang diperjuangkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan sebagainya. Dan politik setelah Soeharto ketika partai politik bisa diintimidasi dan dibeli dan tunduk pada itu. Yang sekarang juga diteruskan dalam bentuk oligarki yang disebut Wani Piro. Semua bisa dibeli. Nah, politik yang kembali kepada masa lalu, kepada masa yang politik sebagai pengabdian dan tugas itu hilang.